Hijriah, yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Untuk itu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Thohirul MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah 1, yang terhormat Kepala SD Muhammadiyah 1, yang terhormat Ibu, Bapak, Guru, karyawan baik SD Muhammadiyah 1 maupun SD Muhammadiyah 1, pimpinan daerah, pimpinan cabang yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya merasa bahagia bertemu dengan semua anak-anak saya di dalam perguruan Muhammadiyah. Kalian adalah calon-calon pemimpin negara masa depan. Kalian adalah calon-calon pemimpin Muhammadiyah dan pemimpin Aisyah masa depan. Kalian juga tokoh-tokoh Islam masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita bersama. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu guru, para kepala sekolah yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang bersejarah, yaitu peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya tidak menyebut Nabi besar. Kalau saya menyebut Nabi besar, Ahmadiyah mengatakan masih ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi kita memperingati peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang oleh peristiwa itu dalam sejarah diceritakan banyak hal yang menyangkut kehidupan beliau, perjalanan kehidupan beliau, dan perjalanan perjuangan beliau mulai lahir hingga wafat. Tentunya kita sebagai pengikut atau umat Muhammad SAW yang dalam bahasa
dan bumi ini semua orang Muhammadiyah, walaupun berbeda organisasinya. Semua orang Islam namanya Muhammadiyah, yaitu pengikut Muhammad. Kita perlu melihat dan mempelajari, bahkan meneladani bagaimana sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW dalam rangka mengantarkan agama besar, yaitu Islam sebagai dinullah, ke tengah-tengah masyarakat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tadi sudah saya katakan tidak ada orang yang paling bahagia kecuali saya hari ini, karena saya bisa bertemu dengan anak-anak saya, calon pemimpin negara masa depan, calon pemimpin Aisyah dan Muhammadiyah masa depan, calon tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk masa depan. Untuk menjadikan semua itu, maka kita perlu belajar sejarah kehidupan orang-orang yang pernah sukses. Kita perlu meneladani cara-cara hidup orang yang pernah sukses, dan orang yang sukses yang diakui oleh orang Muslim maupun non-Muslim hanyalah Rasulullah SAW. Seorang sarjana Barat namanya Michael H. Hart dalam bukunya, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, 100 tokoh yang berpengaruh dalam memimpin dunia dan mereka sukses membawa dunia. Dari sekian tokoh itu, Nabi Muhammad menempati ranking pertama sebagai tokoh Islam dunia yang berhasil membawa dunia dari kegelapan zaman jahiliyah, zaman kesesatan, zaman kebodohan, menuju kepada petunjuk dengan Islam yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada pepatah, tidak mungkin kita akan menjadi orang besar, tidak mungkin kita akan menjadi orang sukses kalau kita tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar, atau kita tidak pernah meniru atau meneladani sejarah kehidupan orang-orang besar di muka bumi ini. Inilah sebabnya kehadiran Muhammadiyah secara organisatoris atau organisasi Muhammadiyah dengan mendirikan berbagai amal usaha, satu di antaranya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Salah satu materi penting yang untuk dipelajari adalah persoalan-persoalan keislaman, dan satu di antaranya subtema yang kita kaji adalah bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, meneladani orang-orang besar yang sudah diakui, jangan pernah tanggung-tanggung. Kita jangan pernah mencari tokoh nomor 2, tokoh nomor 3, tapi carilah tokoh nomor 1. Dan tokoh nomor 1, sepakat orang-orang di dunia ini menempatkan Rasulullah sebagai tokoh teladan nomor 1 yang berhasil mengubah dunia. Persoalan kita, anak-anak sekalian, apa sih yang dibawa oleh beliau? Padahal beliau itu dalam sejarah, ya, ketika dia berusia dalam kandungan ibu, ayahnya sudah meninggal duluan, anak yatim dia. Begitu dia melahirkan, belum beranjak dewasa, ibunya juga meninggal. Ayahnya Nabi namanya siapa? Siapa namanya? Ibunya Nabi namanya siapa? Pelajaran agamanya sepuluh ini ya. Berarti yang hebat guru-gurunya itu. Karena pernah di satu tempat saya tanya, ya ayahnya Nabi
Abu Talib itu siapa? Pamannya Nabi. Hebat anak-anak saya. Inilah calon-calon pemimpin negara masa depan, calon-calon pemimpin Asia dan Muhammadiyah masa depan. Nah, setelah kita mempelajari sejarah, ternyata Nabi kita tidak mempunyai konsep yang muluk-muluk, yang terlampau ideal, yang tidak bisa dijangkau, tetapi persoalan-persoalan sederhana yang semula diperhitungkan orang sebagai persoalan yang amat sederhana, tetapi mempunyai pengaruh dahsyat dan terbesar dalam mengubah wajah dunia. Apa itu persoalannya? Beliau hadir atau tampil di depan masyarakat sebagai juru kunci merubah akhlak manusia pada saat ini. Akhlak itu artinya apa? Akhlak artinya apa? Perilaku itu ada berapa? Akhlakul karimah artinya apa? Akhlakul mahmumah artinya apa? 150 nilainya. Dan gurunya saya beri nilainya 200. Ternyata Rasulullah mempunyai konsep yang amat sangat sederhana, tetapi pengaruh bagi sebuah perubahan masyarakat pada saat itu dinyatakan sebagai hal yang luar biasa dahsyatnya. Bayangkan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tersesat, yang menghalalkan segala cara pada masa itu dalam jangka 22 tahun 3 bulan bisa berubah menjadi masyarakat madani, atau masyarakat yang mengerti peradaban, atau masyarakat yang memiliki sopan santun. Ini karena persoalan konsep beliau. Artinya anak-anakku sekalian, bahwa tidak akan berarti semua kecerdasan kita, semua amal ibadah kita, kalau semuanya itu tidak menghasilkan sopan santun dan akhlak mahmudah. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih baik? Anak yang cerdas, pintar, tapi akhlaknya tidak baik. Yang lebih baik mana? Cerdas tapi akhlaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Yang lebih baik yang mana? Coba jawab pertanyaan saya ya. Ada si A, anak pintar, juara kelas. Kemudian dengan kecerdasan dan kepintaran dan dia, akhlaknya itu kurang bagus, suka berkata tidak sopan, suka meso-meso, dia suka menghargai orang, suka tidak hormat pada orang tuanya. Kira-kira antara dua itu yang baik yang mana? Nomor 2 atau nomor 1? Nomor 1. Tapi orang nomor 2 dengan modal akhlak yang baik itu nggak cerdas juga jadi persoalan, iya kan? Mestinya orang muslim itu dari anak yang pintar, anak yang cerdas, sekaligus jadi anak yang sopan, anak yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Itu orang muslim, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang saya hormati, pernah satu ketika beliau didatangi oleh para sahabat Nabi. Siapa saja sahabat Nabi itu? Pintar, gurunya dapat 200, anaknya dapat 180.
Mereka bertemu beliau di salah satu teras rumah beliau yang ya kalau rumah beliau itu barangkali rumah orang sekarang itu seperti rumah pada desa yang tertinggal. Di rumah orang desa, yang desa itu disebut dengan desa yang tertinggal. Atapnya alang-alang, ya, kemudian alat penyangganya cuma pelpak rumah dan bahkan rumah. Yang sekarang disebut dengan rumah arkam, tempat pertemuan. Sahabat besar ini bertemu dengan beliau di gubuk itu. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah menjadi bagian utama dan penting sesudah menjadi orang-orang beriman? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah syarat utama dan menjadi bagian yang penting sesudah kita menjadi orang-orang beriman? Rasulullah waktu itu bersabda dalam bahasa Gresik. Beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurnanya iman seseorang itu ialah siapa di antara mereka yang paling baik budi pekertinya. Sudah bisa dipahami itu? Sempurnanya iman seseorang itu ialah siapa di antara mereka yang paling baik sopan santunnya. Para sahabat rupanya tidak begitu puas mendengar jawaban. Kemudian beliau melanjutkan dalam bahasa Gresik juga. Beliau katakan, inna ma bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah dengan tugas pertama saya adalah bagaimana memperbaiki tingkah laku manusia supaya menjadi perilaku yang sopan santun, perilaku yang baik. Para sahabat yang kedua, Abu Bakar, kalau Umar dikatakan masih muda, Ali bin Abi Thalib apalagi, Utsman bin Affan juga sudah dewasa. Semuanya mendengar itu dengan menangis terseduh-seduh. Tahu menangis terseduh-seduh? Mereka merasa bahwa ternyata orang yang paling baik di sisi Allah itu bukan hanya orang yang sekedar menyebut sebagai orang-orang yang beriman saja. Ternyata orang yang menyebut diri orang-orang yang beriman itu kalau tidak dilengkapi dengan akhlakul karimah, sopan santun, budi pekerti yang mulia, imannya orang itu kata Rasulullah tidak sempurna. Jadi anak-anak sekalian, kita kan mau ingin jadi orang yang iman sempurna, ya? Mau nggak? Oke, kalau mau, syarat kuncinya itu Rasulullah perbaiki sopan tingkah laku kita, menjadi anak yang sopan santun di hadapan kedua orang tua kita, di hadapan guru-guru kita, dan di tengah masyarakat kita. Itu pertanyaan yang pertama ketika mereka berkumpul di rumah Arkam dan Abil Arkam. Yang kedua, para sahabat bertanya lagi, kira-kira ya Rasulullah, amal apa yang paling utama sesudah kita beriman? Rasulullah ternyata dia, karena pertanyaan ini jawabannya lebih banyak daripada komponen, lebih banyak daripada pertanyaan pertama. Ayu amal afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia, paling tinggi tingkatnya, paling baik kualitasnya? Beliau lantas menjawab, terdiam sebentar kemudian menjawab, amal yang paling baik pertama adalah as-salati ala waktiha, sholat tepat pada waktunya.
Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, berjihad atau berjuang di jalan Allah. Seperti kita hari ini, kita sekolah merupakan bagian dari kita sedang berjuang di jalan Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita sudah menempati waktu sholat tepat pada waktunya, dan kita sudah menjadi anak yang soleh dan salehah di depan orang tua kita, di depan guru kita, di depan masyarakat kita, kemudian kita sudah melakukan kegiatan sekolah atau belajar ini, termasuk orang yang sudah diakui oleh Rasulullah sebagai orang yang telah berbuat amal baik yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya. Anak-anak saya mau apa enggak jadi orang yang sebaik-baiknya dalam agama? Kalau mau melakukan 3 hal, apa saja itu? 2, 3. Ini maaf bapak-bapak ibu, hari ini saya akan dialog dengan anak-anak saya saja. Sudah tahu ya? Yang pertama, syarat menjadi orang yang iman sempurna itu apa? Mereka yang paling baik sopan santunnya. Syarat menjadi orang-orang yang beramal memiliki nilai tinggi apa? Sholat pada waktunya, berbuat baik pada orang tua, dan berjuang di jalan Allah. Anak-anakku sekalian, 2 pertanyaan itu yang mereka bicarakan di rumah Arqam bin Abil Arqam itu lantas menyebar di kalangan masyarakat musyrikin di kota Madinah. Jadi istilahnya ada wartawan yang menyebarkan sabda Nabi ini ke tengah-tengah masyarakat yang bukan masyarakat muslim. Saat itu pula sejarah mencatat besok harinya dan lusa orang berbondong-bondong datang membaca syahadat dan memeluk agama Islam sebagai agama anugerah mereka, karena mereka ingin menjadi manusia sempurna, mereka ingin menjadi manusia yang paling baik dalam amalnya. Luar biasa itu. Nah, ini yang perlu kita taladani, perlu kita tiru dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, kita tidak pernah menjadi orang sukses, kita tidak pernah menjadi orang yang bisa melakukan perubahan kalau tidak mempelajari sejarah dan meneladani sejarah orang-orang yang sudah pernah sukses mendahului kita. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian yang saya hormati, Nabi itu di dalam riwayat mempunyai 4 sifat yang sangat terkenal. Apa saja? 1 siddiq, 2 Kapolres sekarang masih cuti. Kapolres sekarang masih cuti di tahanan KPK. Coba 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Ini murid sekarang ini punya nilai 200. Gurunya saya kasih nilai 250. Siddiq artinya apa? Jujur, 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 dan jujur. Jujur itu kebalikannya apa? Bohong. Lawan dari jujur artinya bohong. Bohong itu baik apa enggak sih? Tapi kenyataan banyak orang berbohong apa enggak? Jujur itu baik apa enggak? Tapi kenyataan banyak orang yang tidak suka jujur apa enggak?
sidik. Amanah artinya apa? Dipercaya. Lawan amanah apa? Khianat, ya sudah dapat dipercaya. Oke. Kemudian apa lagi? Sidik, amanah, fakona. Ada bukan fakona yang ditahan di KPK itu ya. Itu namanya fathana, bukan fakona. Fathana itu pembuka. Fakona ini artinya cerdas. Fathana itu artinya pembuka, makanya dia bobol uang negara itu. Namanya pembuka, jadi suka membobol kas negara. Tapi fakona itu artinya cerdas. Nah, kita kalau ingin jadi orang cerdas perlu belajar apa enggak? Mau belajar serius atau belajar santai? Itu syarat kuncinya. Kalau mau ingin jadi orang cerdas harus belajar dengan serius. Ya. Kemudian yang keempat apa? Tabligh. Tabligh itu artinya apa? Menyampaikan. Kalau bahasa kita sekarang harus pandai berkomunikasi. Kalau bahasa Greknya itu harus bisa mempunyai relationship, harus bisa membuka jaring dalam perkomunikasian mereka itu. Ini sifat yang melekat pada diri Nabi, dan rupanya inilah menjadi jawaban kunci tentang keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau cerita sebentar. Ternyata apa yang disampaikan juga diikuti oleh masyarakat Arab saat itu, waktu itu di Madinah. Satu ketika ada seorang anak pengembala kambing. Anak pengembala kambing masih kecil, masih muda belia, diserai oleh juragan kambing untuk memelihara kambing dan mengembangbiakan kambingnya. Ketika itu datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa? Sahabat Nabi. Nomor berapa itu? Abu Bakar, Umar, nomor 2. Dia bertanya kepada anak itu, wahai anakku, berapa gaji yang dibayar oleh majikan? Dia mengatakan 3. Saya hanya diberi majikan saya untuk sekedar cukup makan sehari. Kalau besok saya masih bisa mengembala kambingnya, maka saya juga nanti dikasih makan sehari untuk besok hari. Kata Umar, apa hanya itu? Ya, anak. Oleh Umar, oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab, di apa ya? Dipengaruhi, tapi ini sekadar test case ya, sekadar apa? Sekadar uji coba bagaimana imannya anak. Kenapa kamu tidak menjual salah satu ekor kambing gembalaanmu? Dan kalau nanti ditanya mana kambing yang hilang, Anda cukup mengatakan pada majikan bahwa kambing yang hilang itu telah dimakan serigala. Coba Umar menguji anak itu, masih muda, kira-kira usia anak SD Muhammadiyah 1 ini. Betapa jujurnya. Dia lantas menoleh melihat muka Umar dengan mata yang sedikit marah, seakan-akan dia mencurigai seorang sahabat Nabi yang begitu mulia itu telah menyuruh dia untuk mencuri. Lalu anak itu berkata, Fa'ainallah, kalau saya bisa mengelabui juragan saya bahwa kambing 1 ekor dan 2 ekor itu bisa dimakan serigala, lalu di mana Allah itu? Coba itu ya. Anak itu menjawab dengan polos, kalau saya bisa menipu majikan saya, lalu di mana Allah itu? Umar lantas menangis mendengar perkataan polos dan jujur dari anak itu. Anak-anak sekalian, kalau kita bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita,
Sehingga kalau kita lolos menipu sesama manusia, pastikan kita tidak bisa lolos menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah disebut dalam Al-Quran Maha melihat, Maha menyayang, Maha memantau perbuatan kita. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, ya, di zaman ini orang menyebut dengan zaman modern, ya. Ya, padahal zaman modern sudah lewat. Sekarang ini zaman post modern. Sudah melampaui zaman modern. Post modern. Sudah zaman melampaui zaman modern. Semuanya serba canggih. Dengan handphone saja, melalui internet kita bisa chatting, kita bisa main di dunia maya, mengakses segala informasi. Apa itu baik maupun buruk tergantung kita. Itu tandanya zaman postmodern, ditandai dengan loncatan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat. Di zaman postmodern itu hanya satu-satunya orang yang paling jujur di dunia itu namanya Mbah Google dan Mas Yahoo. Nah, anak-anak tahu ya, sudah ngerti Mbah Google itu ya? Mbah Google sama Mas Yahoo paling jujur. Coba minta apa saja dia pasti jawab, pasti mau, dia pasti mau. Minta apa saja. Mbah Google itu tuanya usianya berapa saya nggak tahu, tapi ingatan yang kuat. Kita minta apa saja pasti diberi. Nggak pernah pikun. Minta pokoknya orang dikira-kira itu juga diberi. Minta informasi yang nggak benar juga diberi. Semuanya bisa diberi. Itu zaman postmodern. Nah, zaman itu kata para ahli psikologi itu ahli ilmu jiwa yang suka menghitung bagaimana gejala kejiwaan seseorang, bahwa pada zaman postmodern itu lebih banyak orang gila beneran daripada gila-gilaan. Ya, lebih banyak orang gila beneran daripada orang yang gila-gilaan. Tapi orang yang gila beneran itu pintunya melalui gila-gilaan. Sudah paham ya? Lebih banyak orang yang gila beneran daripada gila-gilaan. Tapi untuk menjadi orang yang gila beneran, masuknya melalui gila-gilaan. Nah, zaman sekarang ini juga banyak orang yang gila-gilaan. Akhirnya menjadi gila beneran. Sekarang saya mau tanya anak-anak saya, mau nggak jadi gila-gilaan? Janji loh di dalam masjid loh, ya. Janji loh di dalam masjid ini ya. Mau gila-gilaan apa? Mau gila beneran? Enggak dua-duanya. Janji Tuhan mendengar ucapan kita karena ini di dalam masjid. Jangan mau jadi orang gila-gilaan yang bakal masuk menjadi orang yang gila beneran. Apa tandanya orang yang gila-gilaan itu? Tandanya sederhana. Oh, disuruh baik itu loh, nggak gelem ngelakoni. Sementara disuruh untuk berbuat jelek, kok rajin ngelakoni. Itu tandanya orang yang gila-gilaan. Nanti besok bisa menjadi gila beneran. Dia nomor konten. Lo disuruh ngelakoni api, gak gelem ngelakoni, sementara berbuat jelek kok goyang banget. Itu tandanya orang-orang gila-gilaan yang sebentar lagi insya Allah jadi gila beneran. Itu tandanya.
Sudah paham ini? Insyaallah nanti sebentar lagi saya akhiri tausiah saya. Itu tanda yang pertama. Ya. Disuruh berbuat baik nggak mau, sementara perbuatan-perbuatan yang tidak baik malah dia doyan. Ya, itu orang yang gila-gilaan. Waspadai orang tersebut, nanti akan sampai pada gila beneran. Yang kedua, melakukan perbuatan yang terlarang. Melakukan perbuatan yang terlarang dengan mencari alasan masuk akal. Ya. Ini perbuatan yang sudah dilarang, tapi untuk bisa melakukan perbuatan terlarang itu mencari akal, membuat alasan. Coba itu. Contoh, misalnya janjian sama orang, ya, tidak bagus kan? Tapi dia bisa membuat alasan yang masuk akal. Bu, saya ada tugas sekolah, saya harus belajar kelompok. Itu kan alasan yang masuk akal, ya kan? Sehingga ibunya mengizinkan dia, bapaknya memberi izin. Ternyata dia bermain dengan laki-laki yang tidak dikenal. Lama-kelamaan dibawa oleh orang, malah diperkosa, ditinggal mati setelah diperkosa. Itu yang terjadi dalam dunia maya. Coba lihat, semua orang tua mengatakan anak saya minta izin kepada saya untuk ketemu belajar kelompok dengan temannya. Kan itu masuk akal loh. Anak saya mendapat tugas dari gurunya untuk melakukan menulis resume atau mencari data di komputer. Nah, orang semacam ini akan bakal jadi gila beneran. Kalau gila beneran, insya Allah masih ada rumah sakit gila. Kalau mati, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda yang paling sederhana orang yang gila-gilaan itu adalah abot lakoni sing apik, tapi perkara sing wewe, jadi kongkon mlaku dhewe. Dapat dia. Soal kebaikan rasanya berat. Ingat, Nabi tadi mengatakan kebaikan yang utama itu adalah sholat pada waktunya. Berat melakoni sholat pada waktunya. Akhirnya subuh kesiangan terus, asar kemalaman terus. Tapi perbuatan jelek, jadi kongkon melaku diri. Ini orang yang gila-gilaan di zaman postmodern yang nanti akan sampai pada gila beneran. Anak-anak saya mau nggak jadi gila-gilaan? Mau nggak jadi orang gila-gilaan? Terima kasih. Gurunya saya beri nilai 250. Anak saya beri nilai 240. Karena sudah berjanji di masjid ini menjadi orang yang tidak mau gila-gilaan, apalagi gila beneran. Kalau janji itu artinya apa? Kalau janji itu artinya apa? Hutang. Hutang itu perlu ditepati apa enggak? Kalau tidak ditepati apa artinya? Wah, nilainya 180, maksudnya 200. Betul. Persoalan kita anak-anak sekalian di zaman postmodern ini, ya, yang terasa dalam kehidupan kita adalah
Itu caranya kita selamat dari orang yang gila-gilaan dan bahkan menjadi gila beneran. Bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik terhadap sesama manusia. Terlebih lagi orang yang dekat dengan kita seperti guru kita, ibu guru kita, pimpinan kita, orang-orang tua di antara kita. Itu wajib kita berbuat baik kepada mereka. Kalau tidak ingin jadi gila-gilaan. Kalau ini bisa kita lakukan, saya pastikan anak-anakku sekalian, kita menjadi orang besar pada satu saat. Kita menjadi orang sukses pada satu saat. Dan kita menjadi orang berhasil pada satu saat nanti. Karena kita telah meniru orang-orang yang besar, orang-orang yang telah sukses sebelum kita. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak saya, Bapak Ibu, Bapak semuanya. Teruskan perjuangan Muhammadiyah, tingkatkan prestasi belajar. Ingat kita Muhammadiyah pada abad kedua ini, kita sudah mulai berpindah dari kuantitas menuju kualitas, yaitu meraih keunggulan untuk kemajuan bangsa. Kita berwarna berprestasi sehingga melahirkan pribadi-pribadi unggul untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Toyib MA yang telah menyampaikan tausiahnya. Sedikit yang bisa saya simpulkan. Sebagai umat Islam, kita perlu meneladani sikap dan perjuangan tokoh teladan Rasul kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia sekaligus cerdas seperti Rasul kita. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Toyib MA yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan apa yang baru dia sampaikan tadi dapat membawa manfaat bagi kita. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita keluarnya diatur, duduk dulu, yang belakang keluar dulu. Kemudian pelan-pelan, nggak usah lari karena ada yang masang sepatu, jadi tenang, nggak perlu tergesa-gesa. Untuk siswa SMP, setelah ini kalian masuk ke kelas, tulis per kelas dikumpulkan, bukan buku yang lebaran. Kelas koordinir
selesai ada yang bikin doa, kemudian lebaran itu